Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Amin yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau, junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita awali majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan kajian kita yaitu tentang akhlak kepada Nabi. Ini yang ketiga, yaitu bersolawat kepadanya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Kitabus Shalah ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab ini Imam An-Nawawi mengutip ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Di dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, mereka itu bersolawat kepada Nabi, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian itu, alaihi, kepada Nabi, wasallimu, dan memberikan salam kepadanya. Bapak Ibu, jadi ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 56 ini memerintahkan kepada kita, Allah memberikan penegasan dan memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penegasan itu disampaikan bahwa Allah dan malaikatnya sendiri juga bersolawat kepada Nabi. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman, yang diajak oleh Nabi mendapatkan hidayah, ya,
petunjuk ataupun syariatnya Allah Subhanahu wa taala, itu karena faktor dakwah Nabi, perjuangan Nabi, maka kita sebagai orang yang beriman maka sepantasnya dan seharusnya untuk bersolawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, solawat secara bahasa maknanya adalah doa. Ini kalau kita baca di dalam beberapa kamus begitu. Nah, kalau kita merujuk kepada yang disampaikan oleh Muhammad Jamil Zainu dalam kitabnya Majmu'ah Rasail At-Taujihatil Islamiyah lil Islahil Fardi wal Mujtama', beliau menyebutkan beberapa makna tentang sholawat. Paling tidak ada 3 ya, pengertian sholawat menurut beliau. Yang pertama, bahwa sholawat itu maknanya adalah doa. Doa itu adalah permohonan dari seseorang yang derajatnya itu lebih rendah kepada derajat orang ya yang kedudukannya lebih tinggi, itu namanya doa. Doa itu kebalikan perintah. Kalau perintah itu adalah permintaan dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah, itu namanya perintah, instruksi. Tetapi kalau doa itu kedudukan dari orang yang derajatnya lebih rendah kepada yang lebih tinggi, itu namanya doa. Nah, ini yang pertama doa ya. Yang kemudian yang kedua adalah pujian ataupun as-sana dan penghormatan ataupun ta'zim. Jadi 3 makna itu. Maka kalau kita baca di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 ini, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya itu bersolawat. Maka kalau Allah bersolawat itu bukan dimaknai sebagai doa, tapi solawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi itu adalah merupakan bentuk sana, as-sana, pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi adalah sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, karena kedekatannya dengan Allah, kecintaannya dan ketaatannya kepada Allah sedemikian rupa, perjuangannya dalam dakwah yang tidak ada menandinginya. Maka kemudian ketika Allah bersolawat kepada Nabi, itu adalah memberikan pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau malaikat bersolawat kepada Nabi, itu maknanya juga bisa doa, bijaksana, dan juga bisa ta'zim. Doa dimaksudkan karena malaikat mengerti bahwa Kanjeng Nabi adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dia memohonkan kepada Allah kemuliaan kepada Nabi itu untuk terus dilestarikan, ditetapkan, bahkan ditambah dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain. Asana, memuji ya, karena sebagaimana malaikat kepada Nabiullah Adam alaihissalam ya, ketika Nabiullah Adam alaihissalam itu dapat mampu mempresentasikan terhadap ilmu yang diajarkan oleh Allah dan menakjubkan para malaikat itu, maka kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam alaihissalam.
Sujud dimaksudkan malaikat itu bukan sujud dalam pengertian ibadah, tetapi sujudnya malaikat kepada Adam alaihissalam itu adalah karena faktor sana, ya, pujian kepada Adam, dan karena faktor ketaatan para malaikat itu terhadap perintah yang diberikan kepadanya. Kalau seandainya Allah tidak memberikan perintah untuk sujud kepada Adam, maka para malaikat itu tentu tidak sujud kepada Adam. Karena faktor ketaatannya kepada Allah, maka malaikat itu juga sujud kepada Adam alaihissalam karena bentuk sana, ya, memuji terhadap kemampuan Nabi Adam alaihissalam yang mampu mempresentasikan tentang ilmu yang Allah berikan kepadanya, yang mana para malaikat itu tidak mampu. Nah, demikian juga, ya, demikian juga para malaikat itu bersolawat kepada Nabi karena Allah itu bersolawat kepada Nabi, yang kemudian diikuti oleh para malaikat, yang mana malaikat itu juga memberikan pujian dan juga takzim, ya, pujian dan takzim itu membesarkan ataupun memuliakan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita sebagai orang-orang yang beriman, bersolawat kepada Nabi itu juga bisa dimaknai doa, bisa juga dimaknai sebagai as-sana dan ta'zim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau doa berarti solawat kita itu merupakan kita memohon kepada Allah, yang mana Nabiullah Muhammad yang telah mendapatkan kemuliaan di sisinya itu, mudah-mudahan kemuliaan itu terus, ya, menerus lestari sepanjang dunia sampai akhir, bahkan sampai akhirat gitu. Dan sekaligus itu sebagai pujian kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi adalah orang yang sangat mulia, ya, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan keteladanan baik di dalam menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tidak ada orang yang lebih taat kepada Allah di alam semesta ini kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu maka pantaslah kita yang mengikuti Kanjeng Nabi memberikan pujian kepada beliau. Kemudian juga takzim, memuliakan, ya, maksudnya memuliakan itu membesarkan namanya, supaya nama Kanjeng Nabi itu terus didengar oleh seluruh umat manusia, sehingga kemudian manusia itu akan menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga manusia itu tidak menjalankan syariatnya Allah berdasarkan kemauan dan syahwatnya, tetapi berdasarkan sunnah Nabi, berdasarkan apa yang telah diinstruksikan dan dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggaungkan nama Nabi kepada seluruh umat manusia itu maknanya adalah supaya manusia itu mengikuti bagaimana Nabi itu menjalankan syariat. Jangan sampai kita menjalankan syariat meninggalkan Nabi. Nah, begitu. Nah, ini makna sholawat kita, ya, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kita melihat di dalam surat Al-Ahzab menika bahwa sholawat itu adalah perintah Allah, ya, perintah Allah. Jadi ini menjadi keharusan. Jadi seorang muslim wajib untuk terus bersholawat kepada Nabi dimanapun dan kapanpun.
Lebih-lebih dalam kaitannya dengan persoalan ibadah, itu tidak boleh meninggalkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sholawat itu adalah melekat pada diri setiap orang Muslim, ya begitu. Ini kalau kita lihat di dalam surat Al-Ahzab itu. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut tentang keutamaan sholawat, Bapak Ibu sekalian, banyak hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini. Salah satu hadis yang disampaikan oleh beliau yang ditulis dalam kitab ini adalah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yaitu man shalla alayya sholatan, kata Nabi, man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku sholatan, satu solawat saja, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi itu asyra, sebanyak 10 kali. Maksudnya solawat Allah kepada kita itu adalah bahwa Allah itu akan memberikan rahmatnya, memberikan maghfirahnya, memberikan keluasan rizki, memberikan berbagai macam nikmat yang lain. Nah, ini sebanyak 10 kali. Kita membaca 1 kali, Allah akan memberikan sholawat kita kepada kita 10 kali. Ketika kita bersolawat 1 kali, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Ini luar biasa. Kemudian kata Nabi dalam riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, aulan nasi bi, kata Nabi, seutama-utamanya manusia terhadapku yaumal kiamati, pada saat di hari kiamat, adalah mereka aktsaruhum alayya sholatan, yaitu mereka yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Terus jadi orang yang menurut Nabi mulia di sisinya nanti pada saat di yaumul kiamah adalah orang yang banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, ya banyak membaca sholawat itu adalah merupakan satu keutamaan. Ya. Kemudian sabda yang lain dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah juga bersabda, la taj'alu qabri, janganlah kalian itu menjadikan kuburku idan, sebagai hari raya. Nah ini, wasallu alayya, tetapi bersolawatlah kalian itu kepadaku, fa inna sholatakum tablughuni, karena solawat kalian itu akan sampai kepadaku haitsu kuntum, dimanapun kalian itu berada. Nah ini pesan Nabi, Bapak Ibu sekalian, la taj'alu qabri idan, janganlah kalian itu menjadikan kuburku seperti hari raya, ya, dikunjungi beramai-ramai untuk bersenang-senang. Itu kubur Nabi saja buat tenang saja dikunjungi kayak ngoten niku. Apalagi kok kuburnya selain Nabi. Kalau sekarang itu malah menjadi kebiasaan, Bapak Ibu sekalian. Kubure wong-wong yang kita nggak tahu begitu ramai sekali dikunjungi seperti hari raya. Ini kuburnya Nabi berpesan ngaten niku, wala taj'alu qabri idan, janganlah kamu jadikan kuburku sebagai hari raya. Tetapi apa etika kita kepada Nabi? Shallu alayya, sholawatlah kalian itu kepada. Nah begitu. Kalau di kita ini masih jamur sekali, ya apalagi perusahaan travel niku
kampanyenya luar biasa. Bapak Ibu kalau ke Demak Kudus itu tiap hari itu kebak sing Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijogo itu kebak kubur itu. Itu. Ditangani napa? Ngibadah. Ibadah. Ziarah ngibadah. Nah niku masyarakat kita pada umumnya ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Ini kubur Nabi niki pesene jelas. Niki hadisipun sahih. Nggih. Tapi sholawat kepada beliau. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah yang lain, Kanjeng Nabi menyatakan, "Ma min ahadin, tidak seorang pun yusallimu alayya, ya, yang memberikan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku, hatta arudda alaihi assalam, sehingga aku bisa menjawab salam yang memberikan salam kepadaku." Terus kalau kita itu membaca sholawat dan salam kepada Nabi niku mendengar dan menjawab setiap salam ya yang kita bacakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku keutamaan Nabi, ya, seorang Nabi mekaten Bapak Ibu sekalian. Terus di alam barzakh, di alam kubur, Kanjeng Nabi ngerti siapa saja yang memberikan sholawat dan salamnya kepada beliau. Makanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika pada saat nanti di yaumul kiamah, ya, ketika orang berkumpul di mahsyar itu ngerti orang yang bersolawat, rajin solawat kepada beliau dan tidaknya, kenal itu. Karena pada saat di dunia Nabi kenal betul orang ini bersolawat ataukah tidak gitu. Nah, dikenali. Orang yang dikenali tentu akan dijamu, didangu oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saya kira bacaan sholawat itu kalau kita baca begitu mulianya begitu ya, maka monggo Bapak Ibu sekalian ini bisa kita lestarikan, kita biasakan, kita dawamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kapan dan di mana kita bersolawat? Paling tidak saya di samping dari kitabnya Imam An-Nawawi menika, saya juga mengambil dari beberapa kitab hadis-hadis ini, saya lengkapi. Paling tidak ada 10 tempat ataupun waktu sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah pada doa setiap habis sholat. Terus kalau panjenengan donga setelah sholat, maka caranipun adalah bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ini diceritakan dari sahabat Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Jadi ada seseorang yang donga, berdoa pada akhir sholatnya itu. Nah, orang tersebut ketika berdoa itu lam yumajjidillah, enggak memuji Gusti Allah. Walam yusolli ala nabi, dan tidak pula bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten iki, hajilah hada, cepet men iki wong iki gitu ya. Maksudnya kok langsung
njaluk karo Gusti Allah tanpa kula nuwun ibarat itu. Tiba-tiba mlebu bledeng ora kula nuwun, Gusti Allah kula nyuwun niki ya ngoten niki. Padahal kalau kita sebagai seseorang tentu ketika kita meminta sesuatu, memohon itu kan nggih ada salamnya, ada duduk terlebih dulu. Ngoten niki ibaratnya ngoten niki. Kemudian ada intermezzonya lah. Karena Gusti Allah itu ada intermezzonya. Caranya gimana? Memuji Allah. Memuji Allah. Itu salah satunya. Jadi dengan memuji Allah, ya alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Umpamanya begitu. Atau kalau tidak, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah begitu, itu memuji Allah. Baru setelah itu, setelah memuji Allah, kemudian diikuti dengan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ya, bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Nah setelah itu kemudian kita berdoa apa saja yang kita kehendaki. Makanya kemudian Kanjeng Nabi kata niki summa da'ahu faqala lahu, kemudian Kanjeng Nabi dangu. Ya. Dangu orang tersebut. Ya. Kemudian setelah orang itu dekat, maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih subhanahu." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa kepada Allah, maka hendaklah dia memujinya. Wassana'i alaihi, ya, memuji. Tsumma yusalli 'alan nabi, kemudian bersolawat kepada Nabi. Tsumma yad'u ba'du bima syaa, kemudian setelah dia itu berdoa apa saja yang ia kehendaki. Itu caranipun begitu. Maka kalau kita ndonga, walaupun donganipun cepet-cepet nggih ampun supe, jangan lupa untuk bertahmid, memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, baru kita meminta. Tiba-tiba kan ndonga, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat tanpa tahmid, tanpa solawat. Harus diawali dengan tahmid, diawali dengan solawat, baru kemudian Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, atau Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, dan seterusnya. Nah, menikah. Kemudian yang kedua, pada setiap doa, ketika doa apa saja Bapak Ibu sekalian, maka dianjurkan untuk membaca sholawat. Nah, ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, dari sahabat Ali, dari sahabat Abdullah bin Yasar, dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Jadi ada 4 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kata Nabi, kullu du'ain mahjub hatta yusalli 'alan nabi. Kullu du'ain mahjub, setiap doa itu mahjub, terhijab, tertutup, terkunci. Ya. Hatta yusalli 'alan nabi, sampai seseorang itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap doa yang kita panjatkan, kita awali dengan solawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, pada hari Jumat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari Jumat itu adalah hari kemuliaan. Ya. Hari kemuliaan. Dan setiap doa di hari Jumat itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara kemuliaan Jumat itu, maka kita dianjurkan membaca surah Kahfi. Ya. Selain surah Al-Kahfi adalah ini, sholawat kepada Kanjeng Nabi.
Jadi disebutkan dari sahabat Aus ya radhiyallahu an, kata Nabi, inna min afdali ayamikum, sesungguhnya dari seutama-utama hari kalian, maksudnya selama 1 minggu itu apa? Yaumul Jum'ah, yaitu hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari yang paling utama di antara 7 hari dalam 1 minggu itu. Maka kata Nabi, fa'aksiru alayya minas shalah, fa'aksiru, maka perbanyaklah oleh kalian alayya kepadaku minas sholati, dari bacaan sholawat fihi, pada hari Jumat itu. Mengapa? Fa inna sholatakum, karena sholawat kalian itu ma'rudatun alayya, akan ditunjukkan kepada. Jadi setiap sholawat ya yang pada hari Jumat itu dibaca oleh orang-orang mukmin akan ditunjukkan oleh Allah, termasuk orang-orangnya yang membaca sholawat. Nabi umatmu isik yang cinta sama kamu, sholawatnya mempeng pada hari Jumat, ditunjukkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi, diperlihatkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi. Qala ya, kemudian diceritakan, qalu, para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa kaifa tu'radu sholatuna, bagaimana mungkin sholawat kami itu akan ditunjukkan alaika, kepadamu, bakot aronta, padahal panjenengan itu kan tubuhnya sudah hancur ya. Maksudnya karena Nabi sudah meninggal, tubuhnya sudah hancur menjadi tanah, begitu. Maka Kanjeng Nabi itu ngendika ngeten iki, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Ini salah satu di antara kemuliaan para nabi ngeten iki, Pak. Jadi kalau jasad kita itu ditaruh, dikubur dalam tanah 3 bulan aja sudah habis itu ya, dimakan cacing. Tapi kalau jasadipun Kanjeng Nabi mboten menika. Tanah itu takut ya, karena kemuliaan Kanjeng Nabi untuk memakannya. Begitu. Ini saking mulyane ya jasad para anbiya, para nabi. Nah, begitu. Kemudian yang keempat adalah pada saat tasyahud akhir, pada saat sholat. Jadi menjadi salah satu rukun sholat, Bapak Ibu sekalian. Kalau panjenengan kok sholat lupa sholawat, sholatipun mboten sah menika. Atau kalau lupa, maka kemudian harus sujud sahwi, diganti dengan sujud sahwi menika. Dan ini begitu ya, pada saat tasyahud akhir, pada saat sholat menika. Jadi begitu ya. Kemudian yang kelima, pada saat takbir pertama atau kedua pada saat sholat jenazah. Sholat jenazah menika takbir yang pertama Al-Fatihah, takbir yang kedua sholawat, takbir yang ketiga doa untuk mayit, takbir yang keempat doa untuk orang yang ditinggalkan, dan baru kemudian salam. Itu cara yang pertama. Berarti sholawat kepada Kanjeng Nabi itu setelah takbir yang kedua. Cara yang kedua, takbir yang pertama
Al-Fatihah plus sholawat. Takbir yang kedua doa untuk mayit. Takbir yang ketiga doa kepada orang yang ditinggalkan. Takbir yang keempat salam. Itu cara sholat jenazah maka. Nah ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, dikutip juga oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Af'am. Demikian juga dikutip oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Dalam riwayat ini diceritakan dari sahabat Abu Umamah bahwa ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan anna sunnata fi sholati alal janazati, sesungguhnya sunnah pada saat sholat jenazah adalah ayukabbirul imam, hendaklah seorang imam bertakbir, summa yaqra fatihatal kitab, kemudian membaca surat Al-Fatihah, ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama, sirron fi nafsihi, yaitu secara sir, secara tidak kedengaran kecuali untuk dirinya sendiri. Tsumma yusolli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini takbir yang pertama. Jadi takbir yang pertama membaca Al-Fatihah dan sholawat. Kemudian wa yukhlisud du'a lil janazati fi takbirat, kemudian mengikhlaskan untuk berdoa untuk jenazah pada takbir-takbir yang lain. Wala yaqra'u fi syai'in min hunna, dan tidak membaca sesuatu apapun setelah takbir-takbir itu. Summa yusallimu sirron fi nafsi, kemudian dia bersalam ya secara sir ya, yang didengar oleh dirinya sendiri. Dan ini dari beberapa riwayat hadis mengatakan, walaupun hadis ini mauquf sifatnya ya, karena hanya sampai kepada sahabat Nabi ini ya, sahabat Nabi. Kemudian yang keenam, setelah menjawab azan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau di Indonesia kan kalau kita dengarkan sholawat itu kan sebelum azan, gitu. Di beberapa masjid itu biasanya muadzin itu kayak niki, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yasallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Baru kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngoten kan? Sering ngoten kan kita dengar kan? Syariatnya membaca sholawat niko setelah azan. Nah, ngoten. Setelah azan baru sholawat. Baru setelah itu kemudian membaca doa ini, doa yang disebut dengan al-wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah. Itu ngeten iki, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamal mahmudan alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Nah, maka terus syariatipun adalah membaca sholawat itu setelah azan, bukan sebelum azan. Nah, kemudian yang ketujuh, pada saat disebut namanipun Kanjeng Nabi, kalau disebut nama asmonipun Kanjeng Nabi Muhammad, kita sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma sholli alaihi, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Begitu. Jadi kalau disebut asmonipun Kanjeng Nabi, maka kita
mengiringinya dengan sholawat. Jangan sampai kok kemudian kita disebut asmaunipun Kanjeng Nabi, kita mendengarkan kita mendel kemawon. Itu disebut oleh Kanjeng Nabi sebagai al-bakhil, orang yang bakhil. Kemudian yang kedelapan, pada saat berkumpul dalam satu majelis, ingatan iki Bapak sekalian. Ingatan iki. Kita membaca ngaos sholawat. Nah kane nggih umpamanya dalam acara apa saja, biasanya pun kalau ini sudah tradisi bagus di kita. Biasanya pun penceramah atau orang yang memberikan sambutan atau siapa saja itu biasanya mengawalinya itu biasanya monggo kita sarang-sarang sholawat kali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka niku biasanya begitu. Itu sudah kebiasaan bagus. Jadi diantarkan yang pertama adalah kita mengucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ini pada saat berkumpul di majelis. Kemudian yang ke-9 pada saat pagi dan sore. Pagi memangnya kalau kita sempat ya sesungguhnya ya habis sholat subuh menika saged. Ya, atau pada saat sholat duha saged. Ya. Sore setelah sholat asyar. Karena ini disebutkan pada saat pagi dan sore 10 kali 10 kali. Ya. Pada saat kita membaca pagi 10 kali sholawat, pada saat sore 10 kali sholawat. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau panjenengan sangat lengkap membaca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sebanyak 10 tiap pagi dan sore. Kemudian yang ke-10 pada saat masuk dan keluar masjid. Ya tadi panjenengan masuk masjid maka membaca sholawat. Sebelum kita doa, Allahumma inni, ya kan? Allahumma inni as'aluka apa? Betul kan? Ya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Maka kita baca dulu apa namanya sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Pada saat keluar sami. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, berikut. Itu pada saat masuk dan keluar masjid. Nah ini Bapak Ibu sekalian, terus ini sholawat dan kapan saja bacaan sholawat itu kita baca ini yang telah dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Fa insya Allah kalau ini benar kita lakukan, kita mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, insya Allah ini pahalanya sangat luar biasa. Ini juga menunjukkan kecintaan kita kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita termasuk orang-orang yang senang, cinta kepada Kanjeng Nabi, mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat kita. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan mohon maaf. Marilah kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.